Setelah merancang instrumen atau alat penelitian, seorang siswa bernama Adit langsung terjun ke lapangan untuk meneliti mengenai fenomena social distancing atau pembatasan jarak sosial akibat wabah virus corona. Kira-kira proses apa yang sedang dilakukan oleh Adit? Audio Jungle. Halo sahabat sosio, bertemu lagi bersama saya Firman Paujan Adima. Kali ini kita akan membahas mengenai pengumpulan data. Apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan bahan keterangan mengenai himpunan atau kumpulan fakta, angka, huruf, tabel, diagram, lambang, atau situasi dan kondisi. Data dalam penelitian merupakan bahan baku penelitian sosial. Ibaratnya, sahabat sosio akan berinovasi mengenai makanan. Sebelum berinovasi atau membuat makanan, maka sahabat sosio akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai bahan-bahan apa saja untuk membuat makanan tersebut. Begitu juga dengan penelitian sosial. Untuk menjawab setiap perumusan masalah yang telah dibuat, maka peneliti membutuhkan data untuk menjawab rumusan masalah tersebut sesuai dengan topik penelitian yang telah ditentukan. Tapi yang harus diperhatikan sahabat sosio, data itu tidak sembarangan. Data mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, data harus objektif. Artinya, data sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. Jadi, data bukan hanya subjektif dari seorang peneliti. Data harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, data harus representatif. Artinya, data harus mewakili secara luas penelitian. Yang ketiga, data harus aktual atau up to date. Data yang up to date akan lebih membuat penelitian menjadi menarik. Yang keempat, data harus memiliki nilai guna. Data yang berguna adalah data yang mampu menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sebuah penelitian. Yang kelima, data harus mempunyai hubungan dengan persoalan yang dipecahkan. Nah, itu adalah syarat-syarat data. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai jenis data. Di sini sudah ada jenis data. Data dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data dibagi menjadi 2. Yang pertama ada data primer. Apa yang dimaksud dengan data primer? Yaitu data yang didapat langsung oleh seorang peneliti. Jadi data primer adalah data yang langsung didapat oleh peneliti dan menjadi sumber utama. Nah, data primer ini diperoleh melalui wawancara, melalui angket, atau melalui observasi. Nah, jadi datanya diperoleh melalui wawancara, melalui angket, atau melalui observasi. Wawancara itu berupa tanya jawab langsung. Tanya jawab.
Angket berisi pertanyaan yang harus diisi oleh seorang responden melalui selembaran kertas atau bisa juga melalui angket secara online. Itu angket. Yang ketiga ada observasi. Nah, observasi ini melalui pengamatan. Nah, saya ulangi lagi, data primer itu adalah data yang didapat langsung oleh seorang peneliti di lapangan. Data primer bisa diperoleh melalui wawancara, angket, atau observasi. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder merupakan kebalikan dari data primer. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung atau melalui sumber lain. Nah, jadi ini tidak langsung. Tidak langsung. Nah, data sekunder ini bisa kita peroleh melalui sumber yang lain, seperti koran, internet, majalah, atau bisa juga kita datang ke perpustakaan. Nah, itu berdasarkan cara memperolehnya. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primer langsung dan data sekunder itu tidak langsung. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Tadi berdasarkan cara memperolehnya, sekarang berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada dua. Yang pertama ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka. Jadi data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Contohnya, dari hasil penelitian 50% masyarakat setuju mengenai kebijakan lockdown terkait wabah virus corona. Nah, ada angka di situ 50%. Nah, berarti data yang didapat oleh peneliti mengenai 50% itu adalah data kuantitatif. Nah, yang kedua ada data kualitatif. Nah, kalau data kualitatif ini data yang tidak berbentuk angka. Nah, berbentuk apa? Yaitu berbentuk deskripsi. Jadi menggambarkan suatu data. Misalkan seorang peneliti berhasil menemukan data mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan lockdown. Menurut masyarakat, kebijakan lockdown sangat tepat dalam penanganan wabah virus corona. Karena dengan adanya kebijakan lockdown membuat masyarakat tenang dan menurut masyarakat akan mencegah menularnya wabah virus corona. Nah, berarti datanya kualitatif karena tidak berbentuk angka, tapi berbentuk kata atau kalimat atau deskripsi. Nah, itu berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ada data internal dan ada data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan suatu keadaan di sebuah organisasi yang sedang diteliti. Nah, jadi ini adalah data internal ya. Jadi data internal itu adalah data dari organisasi yang sedang diteliti. Nah, jadi misalkan ketika seorang peneliti ingin mengamati mengenai manajemen sosial di sebuah perusahaan, peneliti mewawancarai
manajer mewawancarai karyawan dalam perusahaan tersebut. Nah, maka data yang dia peroleh berdasarkan sumbernya adalah data internal. Yang kedua, ada data eksternal. Nah, ini adalah data yang menggambarkan suatu organisasi atau lembaga tetapi melalui sumber yang lain. Nah, ini jadi melalui sumber yang lain. Misalkan, setelah melakukan wawancara terhadap sebuah perusahaan tersebut, yaitu wawancara terhadap manajer dan karyawan, seorang peneliti ingin memastikan data tersebut melalui sumber yang lain. Misalkan, peneliti tersebut datang ke sebuah organisasi atau perusahaan yang sejenis dengan perusahaan tersebut. Nah, atau bisa juga peneliti datang ke pelanggan untuk melihat apakah betul data yang disampaikan oleh karyawan atau manajer perusahaan tersebut. Nah, itu data eksternal. Nah, baik sahabat sosio, dapat kita simpulkan dari jenis data ini ada 3. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Ingat, berdasarkan cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang ketiga, berdasarkan sumbernya. Ada data internal dan ada data eksternal. Nah, baik sahabat sosio, demikian mengenai data dalam penelitian sosial. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk sahabat sosio dalam mempelajari materi penelitian sosial. Sekian pembahasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.